Selamat datang di Koma Channel. Kali ini kita akan membahas LKS, bukan membahas sih. Kita akan mempelajari matematika untuk SMA atau MA. Ini untuk IPA dan IPS. Kelas 10 semester 1. Nah, biasanya kalau siswa-siswa baru itu biasanya kan pada itu ya, pada ambis gitu. Nah, gue pengen tahu nih, lu kesini karena ambis, apa karena pengen belajar, atau karena gabut, atau karena disuruh? Ya itu terserah lu. Yang penting lu subscribe aja. Oke, langsung aja ya. Sebelumnya gue bakal jelasin dulu. Bab pertama ini terlalu gampang ya. Ini mungkin SMP kalian juga udah kenal mutlak tuh, nilai mutlak. SMP ada gak ya? Oh, gue lupa. Terus bab 2 ini ya lumayan, bab 3 lumayan, bab 4 juga lumayan. Mungkin gue bakal jelasin dulu roadmapnya ya. Ini mungkin gue bikin video itu 2 kali ya. Nggak satu-satu, karena ini gampang. Ini 1 atau 2 video. Ini sama, ini 1 atau 2 video juga. 1 atau 2 video juga. Ini 1 mungkin 1 video. Ini penilaian tengah semester, ini 1 video juga. Ini 1 video juga. Jadi kemungkinan minimal tuh kalian gue bakal ngupload tuh minimal tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 video. Ini minimal. Tapi gue bakal gue bakal bahas video-video yang menurut gue menarik, materi-materi menurut gue menarik. Oke, langsung aja ke bab pertama. Persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, persamaan itu biasanya identik dengan kata sama dengan. Pertidaksamaan biasanya lebih besar, kurang dari, tidak sama dengan, enggak, ya pertidaksamaan. Oke, konsep nilai mutlak. Nah, maksudnya apa sih mutlak tuh? Mutlak tuh mendefinisikan sesuatu yang hasilnya itu nilainya bukan negatif. 0 apakah bisa? 0 bisa. Karena 0 kan tidak negatif. Dan juga nilai mutlak ini harus berlaku untuk angka. Jadi misalkan jarak antara rumah A ke rumah B itu 5 meter misalkan. Jarak dari A ke B, jarak dari B ke A itu 5 meter. Kan nggak mungkin jarak antara B ke A itu minus 5 meter bang. Cile. Nah, di sini ada itu kan benar kata gue, jarak X dari titik 0 pada bilangan garis. Nah, di sini ada ini secara sederhananya kayak gini nih, nilai mutlak. Ini maksudnya apa sih? Misal mutlak dari X. Kalau X-nya positif, kalau X-nya lebih besar sama dengan 0, itu tetap nilainya X. Misalkan X 5. Mutlak dari 5 ya 5. Mutlak dari 0 ya 0. Mutlak dari 7,5 ya 7,5. Itu maksudnya yang ini nih. Nah, apa maksudnya yang ini? Nah, itu kebalikan. Misalkan X-nya itu sama dengan minus 4. Mutlak dari X itu hasilnya minus 4. Minus 4 berapa? Ya 4. Kan ini minus 4 kan? Ya 4. Nah, itu maksudnya. Maksud dari gini deh. Kayak gini. Paham ya sekarang? Paham dong, ini mudah nih. Terus kita akan mengenali sifat-sifat nilai mutlak. Nah, ini nih, ini yang harus dipahami benar-benar nih. Kan kalau misalkan belajar matematika itu, misalkan nemu materi baru, itu kalian harus pelajari dulu sifat-sifatnya. Kenapa? Kayak misalkan aja kalau kita punya gebetan gitu,
Ya buat ngedeketin dia kan harus tahu dulu sifat-sifatnya, dia marah kagak, dia suka apa, dia suka warna apa, dia suka di mana atau segala macam, makan favoritnya apa, ya kayak gitulah. Sama kayak materi juga kayak gitu. Super sekali. Misalkan pokoknya kan intinya kan mutlak itu gak ada nilai negatif. Jadi misalkan kayak gini, mutlak dari minus x itu sama dengan mutlak dari x. Misalnya kayak gimana? Misalnya x-nya itu 4. Mutlak dari minus 4 kan 4. Kan sama aja dengan nilai mutlak dari 4. Atau x-nya misalkan minus 4 gitu. Mutlak dari minus 4 kan hasilnya 4. Kan sama dengan mutlak dari minus 4. Nah ini maksudnya yang A. Yang B ini khusus. Yang B ini kalau misalkan lu punya 3 kuadrat, akar dari 3 kuadrat, itu nilainya bukan 3. Mutlak 3. Jadi itu yang B. Sekarang yang C. Yang C ini ya gampang juga sih. Jadi misalkan x-nya ini mau ditaruh di mana, di dalam atau di luar, itu sama aja. Itu yang C. Jadi misalkan minus 2 mutlak dari minus 2 kuadrat berapa? Kan hasilnya 4 kan? Itu kan sama dengan kayak minus 2 kuadrat dimutlakin. Ini kan hasilnya 4. Mutlak dari minus 4 ya 4. Sama. Nah ini nih yang D nih, yang paling sering keluar nih. Ntar gue hapus dulu. Nah yang C kan udah. Yang D ini turunan dari yang A. Yang nomor 2 itu misalkan x kali y itu sama dengan mutlak dari x kalikan mutlak dari y. Jadi misalkan x nya sama dengan 4, y nya sama dengan minus 2, kan mutlak dari minus 8 itu kan sama dengan 8 ya. Terus mutlak dari x ini kan 4, y nya itu minus 2, mutlak dari 4 dan 2 kan itu sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8 juga, 88 juga. Ini juga berlaku, ini sama nih, nomor 2 sama nomor 3 ini sama, ini perkalian, ini pembagian, ini sama aja sih. Kecuali ada syaratnya nih, y nya itu gak boleh dari 0, karena misalkan 5 bagi 0 tuh gak ada. Oke lanjut. Nah ini yang menarik nih, kalau kalian anak olimpiade biasanya tuh kenal lah sama ini, sama 2 ini. Nah, ini sering dipakai di teorema pertidaksamaan. Apa sih maksudnya dari ini tuh? X plus Y kurang dari sama dengan X ditambah mutlak dari X, maksud saya ditambah mutlak dari Y. Nah misalkan X nya itu, ini akan berlaku sama dengan kalau X dan Y nya itu sama dalam artian sama positif atau negatif. Misal X nya itu sama dengan 5, Y nya itu sama dengan 6 gitu. Kan mutlak dari X tambah Y itu kan 11 kan, kalau yang ini itu sama dengan 5 plus mutlak dari 6. Mutlak 5 tambah mutlak 6. Karena ini sama dengan 11, ini sama dengan 11 juga. Begitupun misalkan X nya itu min 5, Y nya minus 6 gitu. Itu hasilnya sama dengan. Namun misalkan X sama Y nya itu beda gitu. Misalkan X nya sama dengan 6, Y nya sama dengan min 5. Itu hasilnya lebih besar justru. Misalkan 6 kurangi 5 itu lebih besar 6 ditambah minus 5. Ini kan sama dengan 1, tapi ini kan sama dengan 11. Ini 6 tambah 5, 11 kan. Nah ini maksudnya dari ini selalu berlaku. Persamaan ini selalu berlaku nih. Akan menghasilkan positif kalau X sama Y nya itu sama dalam artian positif atau negatif atau bahkan 0. Akan bernilai kurang dari kalau dia itu beda. Entah itu sama dengan entah itu positif sama negatif, atau positif dengan 0 atau negatif dengan 0. Nah itu akan hasilnya
kurang dari. Nah ini juga sama dengan 5 nih. Nah ini berlaku nih. Ini akan bernilai sama kalau X-nya itu lebih besar daripada Y. Misalkan X-nya sama dengan 6, Y-nya sama dengan 5. Dan positif kali ya. Ya harus positif juga. Ini selalu berlaku. 6 kurangi 5, mutlak dari 6 kurangi 5 itu kurang dari sama dengan 6 kurangi 5. Ini 1. Ini kan sama dengan nih, kalau sama nih. Dan X lebih besar daripada Y. Ini kan 1 juga sama dengan kan. Nah misalkan kalau X sama Y nya itu beda, misalkan X nya itu 6, Y nya itu minus 5, itu beda. Mutlak dari 6 dikurangi mutlak dari minus 5 lebih kurang dari 6 kurangi minus 5. Nah ini kan 11 nih, ini 1, 6 kurangi 5 1 kan? Lebih besar, kurang dari. Oke, ini kalian harus pahamin bener nih sifat-sifatnya. Oke, sekarang ke fungsi. Nah di bawah ini bakal ada lumayan banyak fungsi sih. Nanti gue bakal gunain aplikasi GeoGebra supaya mempermudah kalian. Intinya ini sama kayak ini nih. Mana tuh tadi? Nah ini tuh sama dengan kayak ini. Tapi ini ada grafiknya. Nanti gue bakal jelasin lebih lanjut tentang grafiknya. Oke, ini sekilas aja deh. Ini grafik tentang Y sama dengan mutlak dari X. Ini Y sama dengan X min 2. Nah gimana caranya supaya kita membuat grafik itu? Nah gimana caranya menentukan grafiknya? Langkah pertama, langkah pertama itu kalian buat yang tidak ada mutlaknya. Misalkan kayak tadi Y sama dengan mutlak X. Nah gimana caranya ya, kalian buat dulu Y sama dengan X. Nah gimana grafik Y sama dengan X? Nanti kayak gini nih. Nah kayak gini. Ini Y sama dengan X. Habis itu gimana? Nah nanti kalau misalkan ada mutlaknya, ini dikasih mutlak, nanti yang negatif ini akan mencerminkan ke arah, dia mencerminkan ke sini nih. Jadi misalkan ini cermin. Nah yang di bawah 0 atau yang ini, dia bahkan mencerminkan ke sini, ke atas. Jadi kayak gini nanti. Itu baru. Jadi ini gak ada nih. Baru nanti hasilnya Y sama dengan mutlak dari X. Nih kalau gak percaya nih. Nah jadi kayak gitu. Jadi yang semula gini nih, ini dicerminkan terhadap sumbu X. Terus jadinya kayak gini. Nah ini Y sama dengan mutlak dari X. Paham kan? Oke, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua tadi itu Y sama dengan Y. Bentar, kayak gimana? Nah, contoh yang kedua ini Y sama dengan mutlak dari X min 2. Oke, kita buat di GeoGebra. Y mutlak dari X min 2. Nah, gimana caranya? Ya buat dulu yang Y sama dengan X min 2. Nah, grafik yang Y sama dengan X min 2 itu kayak gini nantinya. Min 2, nah ini min 2, ini, terus gini nih. Dia bakal gini nanti. Ini ke bawah, terus ke bawah nanti.
harus. Nah, habis itu kalau misalkan ada mutlaknya, kita kasih mutlak, yang di bawah ini naik ke atas. Jadi ini bakal habis. Dan dia dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi dia bakal gini, bro. Ya gitulah pokoknya. Terus kayak gini. Kalau gak percaya nih, lihat nih. Oke, mantap. Nah, kayak gini, bro. Nah, habis itu dia bakal kayak gini nih. Kalau ada mutlaknya, nah kita tambahin mutlak deh. Nah, kayak gitu, bro. Nah, ini baru benar. Y sama dengan X min 2. Paham? Ya gitu lah pokoknya. Sekarang kembali ke LKS Intan Pariwara. Ini yang gue jelasin tadi. Sekarang langsung ke soal. Nah, soalnya gampang banget, bro. Ini kayak SMP kayaknya bisa kalau dia tahu konsepnya. Ya, ini gampang banget nih. Masa kayak gini jadi soal sih? Anjay. Ini kan 2 kurangi 3 tambah mutlak dari 5, ya 5. Ini kan hasilnya 4 gitu. Ini 4 nih. Ini juga, ini kan 4 kali 9 tambah 2 kali 3. Mutlak dari 4 ya 4, mutlak dari min 4 ya 4, mutlak dari min 9 dan seterusnya ya ini. 36 plus 6 sebenarnya 42. Gampang lah. Ini juga tinggal dimasukin aja nih. Hasilnya dapat gitu. Gampang. Langsung aja deh ke uji kompetensi 1. Nah, di sini gue bakal punya peraturan nih. Pertama gue bakal ngejelasin yang nomor ganjil. Untuk nomor genapnya kalian kerjain sendiri. Tapi kan misalkan kalau ada soal-soal yang unik gue bakal bahas kok. Itu yang kedua. Langsung aja ya. Oke. Nomor 1. Ini kan 2. Mutlak dari minus 2 kan 2 tambah 6 kurangi 3. Mutlak dari 3 kan minus 3 kan 3. Ini hasilnya 5. Ya ini jawaban. Paham dong, gampang banget nih. Oke, sekarang nomor 3. Nah, ini mutlak dari 25. 5 kuadrat 25 kurangi 30. 6 kali 5 kurangi 3. Kurangi dengan mutlak dari 4 kurangi 12 kurangi 3. Ini 25 kurangi 30 minus 5. Minus 5 kurangi minus 3 minus 8 kurangi 4 kurangi minus 12 minus 8 minus 8 kurangi minus 3 ya minus 11. Ini 8 kurangi 11 hasilnya minus 3. Tapi kalian harus hati-hati juga sih, soalnya gue pernah gitu teledor. Jadi misalkan minus 8 hasilnya itu minus 8 tetap karena udah mutlak nih. Kan harus hati-hati, jangan kayak gue. Oke, nomor 5. Nah, gampang banget nih, ini tinggal dimasukin aja sih sebenarnya. Masukin ke 8. Kan ini 36 kurangi 64. Harus ada mutlaknya. Ini sama dengan mutlak dari minus 28. Hasilnya 28. Jadi ini 28 minus dari fungsi minus 10. Masukin nih, minus 10 minus ini. 36 kurangi minus 10 kuadrat. 36 kurangi 100 sama dengan minus 64. Hasilnya 64. Jadi 28 kurangi 64 itu minus 36. Oke, nomor 7. Nah, ini nih, bagus nih. Bagus. Y sama dengan 4 minus X mutlak dari 4 minus X minus 6. Nah, gimana cara buatnya? Ya gampang. Pertama harus buat dulu yang tidak ada mutlaknya. Cuman gini,
Ini kan ada minus 6 nih. Kan biasanya Y sama dengan 4 min X. Tapi kan ini kan sama plus 0 kan sebenarnya. Nah makanya kenapa ini kan ada plus 0 nya sebenarnya. Plus 0. Kenapa dimulainya dari sini? Itulah kenapa Y nya itu mulainya dari sumbu 0. Nah kalau ada minus 6 nya berarti Y nya itu dimulai dari minus 6. Oke, minus 6 itu mana? Nah sini. Sumbunya itu ada di sini. Sumbunya itu ada di sini. Kan biasanya di 0 tuh. Kalau misalkan Y sama dengan mutlak dari X min 4 gitu. Kan di kan ini plus 0 kan. Ini pusatnya ada di 0 maksudnya. Tapi kalau misalkan plus 4, ya pusatnya ada di 4. Tapi karena sekarang soalnya itu berpusat di minus 6, ya di sini berarti pusat. Oke, soalnya tadi kan Y sama dengan mutlak dari 4 min X minus 6. Ini pusat minus 6 di sini. Terus Y 4 min X itu kayak gimana? Kalau misalkan ini plus 0 gitu, atau 4 min X doang kan, itu hasilnya kayak gini nanti. Kayak gini nanti. Nah, dia bakal ini. Kayak gini kan? Kalau cuman 4 minus X. Tapi karena di sini minus 6, ya pindah aja ini. Pindah ke sini. Ciu 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 ciu. Nah ini. Gue geser. Nah gini. Ya nanti hasilnya kayak gini. Untuk yang Y sama dengan 4 minus X minus 6. Tapi karena di sini ada mutlak, jadi Y 4 min X minus 6. Nah kalau ada mutlaknya, yang minus ini itu harus, yang minus yang bagian ini nih, yang bagian ini itu harus pindah, dicerminkan terhadap sorry. Karena pusatnya di minus 6, jadi pencerminannya itu bukan dari 0 lagi, dicerminkan terhadap minus 6. Cerminkan terhadap ini. Jadi yang positifnya nanti kayak gini. Nah gini nanti. Fungsinya itu bakal kayak gini. Maksudnya grafiknya kayak gini. Nah itu kalau misalkan itu gak ada minus 6, itu harus ini. Nah di sini. Cuman karena ada minus, ya dia pindah. Nah jadi kayak gitu bro. Nah gimana kalau ada mutlaknya? Nah nanti ini bakal kayak gini. Dia mencerminkannya tuh bukan dari 0 lagi tadi, tapi dari minus 6. Sini bro. Ini ambil. Jangan itu. Coba kita buktikan aja nih. Nah kayak gini nanti kan, bener kan tadi? Kan awalnya gini tuh. Kan awalnya gini. Terus ke bawah nih. Cuman karena ada minus 6 nya, ini pusatnya bukan di 0 lagi, tapi di minus 6. Jadi kayak gini. Cari dah yang cocok yang mana. Yang cocok sama soal tadi tuh yang pusatnya ada di minus 6 di sini. Ini kan pusatnya ada di 0, ini di minus 2, ini di minus 4, ini di minus 2. Jadi jawabannya C bro. Oke, nomor 9. Nah, bentuk sederhana dari ini. Nah ini gimana? Pasti pusing banget kan? Oke, ini sebenarnya berkaitan dengan sifat. Jadi kalau pusing, kamu masuk ke sifat aja, ingat ke sifat. Nah ini kan X nya itu kurang dari minus 2. Ini kan kalau masukin ke sini, X nya itu kan minus 8 kan? Minus 8 kan? Artinya ini harus jadi 8. Nah karena kita tahu bahwa
dia bakal hasilnya negatif, jadi ya kalau nggak ada mutlaknya dia hasilnya 7 min x, ya kan. Misalkan x nya sama dengan minus 2 gitu. Minus 2 kurangi minus 7 kan hasilnya mutlak dari minus 9, kan hasilnya 9, sama kayak gini. Ini kalau misalkan lu masukin ke sini, minus dari minus 2 kan, 7 tambah 2 ya 9, sama. Hasilnya bukan negatif tapi positif. Kenapa gak x min 7? Ya kalau x min 7, kalau ini sama dengan kayak ini, ya kalau dimasukin ini hasilnya minus 2 minus 7, hasilnya kan minus 9. Bukan sifat dari bilangan mutlak lah yang harus positif. Oke, jadi ini 7 min x. Nah sekarang kan ini kan kalau dimasukin ke sini itu kan hasilnya pasti kurang dari 0, pasti hasilnya negatif karena minus 1 tambah 1 aja udah 0. Nah ini kurang dari minus 1 artinya lebih dari minus 1. Nah artinya misalkan minus 2 gitu, kan hasilnya ini pasti negatif, maka dari itu ini harus dibalik nih. Jadi ini kalau dibalik nih minus x minus 1, hasilnya 7, hasilnya 6 min 2x, 6 min 2x atau min 2x plus 6 min b. Oke, paham kan? Ini gampang nih sebenarnya. Oke, yang B. Yang B gue bakal ngerjain yang nomor 4. Yes. Lumayan nih, yang nomor 1 gampang, nomor 2 juga gampang, kalian tinggal masukin grafik fungsi y, motong sumbu x, ini gampang juga. Bentuk sederhana yang nomor 5 juga. Oke, dimulai nomor 4 dulu. Grafik fungsi y sama dengan 2 kurangi 1 mutlak 1 min x memotong sumbu y di koordinat titik. Aduh, ini gampang nih. Kenapa gue tahu ini gampang? Ini sebenarnya gak usah grafik sih. Kalian cuman fokus ke sini nih, memotong sumbu y. Nah, kalau memotong sumbu y misalkan di sini, itu menandakan bahwa x-nya itu sama dengan 0. Ya, tinggal dimasukin aja x sama dengan 0. Kalau dimasukin y sama dengan 2 min mutlak dari 1 min 0. 1 min 0 ya 1, ini hasilnya 2 min 1. Hasilnya 1. Gini, bro. Jadi dia berada di titik 0,1. Ini nih gampang. Nah, kayak gini, bro, grafiknya. Dia itu punya fungsi 2y sama dengan 2 min mutlak dari 1 min x. Kayak gini. Dia memotong di titik sini nih. Jadi dia koordinatnya itu di 0,1. Mungkin sebagian dari kalian tuh bertanya-tanya, kenapa sih dia itu ke bawah gitu? Nah, kalau lo perhatiin di sebelumnya itu ke atas semua dia. Kenapa sih sekarang ke bawah? Alasannya di sini, bro, di minus. Nah, di minus nih ya. 2 itu karena pusat di 2 dan minus itu karena dia menuju ke bawah gitu, bro. Kalau dia plus mungkin kayak gini nanti hasilnya. Nah, ya gitulah. Ya, oh ini kok gak bisa. Ya udah gitu lah pokoknya. Gitu maksudnya, bro. Gampang kan? Gampang lah nomor 4 tuh. Sekarang nomor 5. Nomor 5 nih lumayan gampang juga sih. Sama lah kayak yang nomor 9. Dimasukkan ini kan kalau dimasukin hasilnya kan bakalan negatif semua ya, yaitu berapapun x nya itu bakalan negatif. Misalkan minus 6 gitu, minus 6 plus 5 kan negatif kan, berarti ini harusnya minus x minus 5. Nah ini minus, ini kan juga negatif ya. Misalkan ini minus 6 juga, minus 6 kurangi minus 3 kan minus 9, dimutlakin kan harus dibalik gitu kalau misalkan kita mau ngilangin mutlaknya. Jadi ini kalau dihilangin mutlaknya jadi plus di sini x ketiga, jadi hasilnya coret minus 5 kurangi 3 hasilnya minus 8. Nah ini berapapun nilai x nya yang kurang dari minus 5 hasilnya minus 8. Kita buktikan.
Misalkan X-nya itu sama dengan minus 7 gitu. Minus 7 mutlak dari minus 7 tambah 5 kan hasilnya 2 ya. Dikurangin dengan X min 3. X-nya itu minus 7 kurangi 3 itu hasilnya kan minus 10. Mutlak dari minus 10 sama dengan 10. 2 kurangi 10 hasilnya minus 8, sama kayak minus 8. Nah gitu loh. Begitupun lu kerjain sendiri dah yang C nih, gampang juga nih sebenarnya yang C. Terima kasih telah menonton. Gua harap kalian dapat manfaat. Ini ada soal, komen di bawah untuk menentukan jawabannya. Komen bro. Jika kalian masih kurang, berikut ada soal latihan untuk mengembangkan kemampuan kalian. Silahkan cek deskripsi di bawah. Tapi ada syaratnya bro. Gampang banget kok. Kalian tinggal like dan kirim bukti subscribe di link yang gue berikan. Ini ada akun Instagram gue. Silahkan di follow, dan ini ada grup Telegram gue. Insya Allah kita akan ngebahas soal-soal unik di sana. Jangan lupa kasih tahu teman kalian, komen, like, subscribe, and see you next time bro.